Halo guys, kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 9 logika informatika yaitu tablo semantik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami, kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Denis Gunadi, yang kedua Rafli Gosalianto, dan yang ketiga Ronald Chandana. Kita akan masuk pada materi tablo semantik. Pengertian tablo semantik. Pertama, bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. 2. Jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. 3. Tablo semantik bisa dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Jika tidak bisa, maka argumen tersebut valid. Tetapi jika bisa, maka argumen tidak valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true harus menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Berikut adalah aturan-aturan tablo semantik. Aturan yang pertama, A dan B. Cabang yang pertama A, cabang yang kedua B. Aturan yang kedua, A atau B. Cabang yang pertama A, cabang yang kedua B. Aturan yang ketiga, A implikasi B. Cabang pertama negasi A, cabang kedua B. Aturan yang keempat, A bimplikasi B. Cabang yang pertama A dan B, cabang yang kedua negasi A dan negasi B. Aturan yang kelima, negasi-negasi A. Cabangnya A. Aturan yang keenam, negasi A dan B. Cabang yang pertama negasi A, cabang yang kedua negasi B. Aturan yang ketujuh, negasi A atau negasi B. Cabang yang pertama negasi A, cabang yang kedua negasi B. Aturan yang ke-8, negasi A implikasi B. Cabang yang pertama A, cabang yang kedua B. Aturan yang ke-9, A bimplikasi B. Cabang pertama A dan negasi B, cabang yang kedua negasi A dan B. Aturan yang ke-10, jika ada bentuk A yang negasinya negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan true dan cabangnya negasi A sama dengan true. Berikut kita akan masuk ke kevalidan. Pengertian kevalidan. Jika semua cabang tablo tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true atau dinamakan tablo semantik yang konsisten. Berikut kita akan masuk ke contoh kevalidan. Terdapat dua buah ekspresi logika, negasi A implikasi B dan negasi A atau B. Tablo semantik yang dapat dibuat. 1. Negasi A implikasi B. Yang kedua, negasi A atau B. Yang ketiga, negasi A dan B. Mereka termasuk aturan 2 pada 2. Yang keempat, A dan A. Cabangnya negasi B dan negasi B. Dan semua cabangnya tertutup. Mereka termasuk aturan 8 pada 1. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ronald. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik pembuatan tablo. Pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk, yang tablonya pasti tertutup. Misalnya A dengan negasinya A, agar cabang tablo tertutup dan tidak dapat dikembalikan lagi. Contoh pertama, A implikasi negasi C implikasi B. A implikasi negasi C, negasi A implikasi B bercaban dengan A aturan 8 pada 3, negasi B bercaban dengan negasi A, negasi C aturan 3 pada 2, dan negasi A tertutup. Negasi C bercaban dengan negasi A, negasi C, implikasi B aturan 3 pada 1, dan negasi A tertutup. Negasi C implikasi B bercaban dengan negasi C, B aturan 3 pada 6,
dan B-nya tertutup. Negasi-negasi C bercabang dengan C dan tertutup juga. Kesimpulannya, karena seluruh tabel tertutup, berarti terjadi ketidakkonsistenan di seluruh argumen. Karena operasi strategi pembalikan, maka argumen tersebut menjadi valid. Adapun juga contoh keduanya. Yang pertama A dan negasi B, yang kedua A atau negasi C, yang ketiga C implikasi A. A-nya itu bercabang dengan negasi C dan A, aturan 3 pada 3. Negasi C-nya itu bercabang dengan A, dan A juga bercabang dengan A, aturan 1 pada 2. Negasi C, negasi C. Negasi C-nya itu bercabang dengan A dan negasi B, aturan 2 pada 1. Dan A-nya terbuka dan negasi B-nya juga terbuka. Jadi di sini kesimpulannya, jika tabel tidak tertutup, berarti terjadi konsistenan di seluruh argumen. Karena operasi strategi pembalikan, maka argumen tersebut menjadi tidak valid. Oke, kali ini saya akan mengerjakan soal yang nomor 1 itu A implikasi dalam kurung negasi C implikasi B. Yang kedua A implikasi negasi C. Dan ketiga itu negasi dalam kurung A implikasi B. Caranya itu yang pertama, kita turunkan menjadi negasi-negasi A aturan 8 pada nomor 3 dan negasi B. Dan diturunkan menjadi negasi A aturan 5 pada nomor 4. Terus kita turunkan menjadi negasi A dan negasi C aturan 3 pada 2. Negasi A memiliki pasangan yaitu A sehingga tertutup. Oke, kita turunkan lagi negasi C menjadi negasi A dan negasi C implikasi B aturan 3 pada 1. Negasi A memiliki pasangan A sehingga tertutup. Negasi C implikasi B diturunkan menjadi negasi-negasi C dan B aturan 3 pada 7. B memiliki pasangan yaitu negasi B sehingga tertutup. Negasi-negasi C diturunkan lagi menjadi C dan tertutup karena memiliki pasangan. Karena tabel tertutup semua, maka tidak ada konsistensi dan argumen valid karena tertutup semua. Kan kesimpulan SP negasi kesimpulan harus tertutup semua. Sekian dari kami. Terima kasih.